Tetangga gue kali ini pasangan yang udah gue tunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu. Ini dia Dimas Seto dan Dini Aminarti. Di sini mereka bercerita bagaimana mereka berdua tumbuh dari keluarga yang sama-sama tidak sempurna. Hingga mereka berproses dari kepahitan masa lalu untuk lebih menghargai sebuah pernikahan. Guys, kali ini gue sangat fokus banget sama rahasia pernikahan mereka berdua. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan kali ini seperti biasa gue pengen ngingetin kepada kalian semua yang belum subscribe. Well, klik tombol subscribe. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe dan pengen menjadi bagian dari tribe kami, kalian bisa langsung beli merchandise official kita. Ini ada tulisan Daniel, tetangga kamunya. Dan itu langsung aja cek QR code yang ada di sini. Atau bisa cek ke tokopedia.com langsung dan search DMN official merch. Dan again, kalau misalnya kalian pengen support kita juga, bisa langsung ngasih super thanks yang ada di bawah situ. Langsung aja, ini dia the power couple, the couple goals buat kalian yang sering banget kayak nulis hashtag couple goals. Ini dia Dimas Seto dan Dini Aminarti. Hi guys, finally. 2 tahun deh kayaknya ya. Pas terakhir kita lari di Bandung tuh, kapan tuh? 2 tahun. Itu jadi pembahasan kita loh. Ya. Perjalanan di sini kan, ke sini ya sayang ya. Iya. Aduh, akhirnya kita datang juga ya. Enggak enak ya selama ini sama Daniel 2 tahun loh. 2 tahun. Jadi pertama kali pertanyaan itu terucap ke Dimas gitu ya. Lu mau gak jadi tetangga kita di Daniel, tetangga kamu? Wah bro, gue masih banyak utang nih. Gue harus ketemu sama podcastnya Ari Untung dulu. Kayak gitu. Oh ya udah, ngerti. Habis itu berapa lama kemudian, kayaknya setahun kemudian gue nanya lagi gitu. Bro, gimana bro? Kan kemarin gue udah ngeliat tuh sama Ari. Gue sampai stalk dulu tuh bro. Kan kemarin udah posting tuh sama Ari tuh. Udah keluar tuh. Gitu, udah tahu gitu. Oh bro, gue masih ada ini lagi nih sama temen gue yang satu lagi. Oh ya udah gak apa-apa. Dan habis itu wah banyak yang terjadi juga. Sampai akhirnya kemarin di Bandung. Di Pokari Sweateran di Bandung. Akhirnya gue tanyain lagi, dia kayak, Nil, wah gue kayak berasa ada yang ngutang sama lo. Wah udah. Begitu langsung golok. Gitu. Tapi terakhir gue podcast itu di Ari. Udah dong, di Ari, kemarin memang. sempat sama Oh iya itu bantuinnya juga ya. Gitu, Iya, bantuin. oke. Banyak lah ya. Pokoknya yang ini gue sabar banget nunggu sampai 2 tahun. Iya, Masya Allah. Memang Luar ditakdirkan hari ini dan waktu yang tepat pasti. Betul banget ya kan. Baru balik dari Jepang sebelum pergi ke Chicago. Wih, akhirnya ada slot buat Daniel Mananta. Jadi pembahasannya seputar lari berarti ya? Seputar lari. Kali ini. Gue sama Dimas nih emang suka lari. Kita sama-sama di Born to Sweat team di Pokari. Dan kita sering banget tukar pikiran. Kita sering banget ngobrol. Ketika dinner pun juga sering banget ya kita ngobrol gitu. Dan kalau ngobrol pun juga lumayan, sekali ketemu langsung ngobrolnya yang dalam-dalam kayak gitu. Dan Curhat ya? curhat gitu kan. Bukan, justru minta arahan. Minta Dia kan arahan. lebih expert. Udah. Agak lah. Minta arahan sama beliau-beliau ini gitu. Tapi gue mungkin pengen obrolan kita ini kita angkat ke channel YouTube kita. Dan gue sempat kita ketemu juga pas lagi makan siang kemarin itu. Gue bilang sama Dimas sama Dini juga. Gue bilang kita ini pengen banget belajar dari kalian. Bagaimana kalian tuh bisa berpegang terus teguh sama Tuhan. Dan perjalanan spiritual kalian juga. Yang sekarang ini kayaknya wah semakin lama semakin dalam gitu. Semakin tua bro. Bukan semakin dalam. Semakin tua gitu kan. Ya kan. Semakin satu hari menuju lebih dekat lagi dengan bertemu dengan dia gitu kan. Jadi kayaknya ya kan kita jadi semakin memperbaiki diri juga. Gue mungkin pengen ngobrol dari origin story dulu gitu ya. Dari masing-masing dari kalian gitu. Dimas sendiri origin story-nya
lu masa kecil lu itu seperti apa sih? Nanti kita akan ngobrol sama Dini juga gitu. Ya, Masa kecil. masa kecil ya. Masa kecil gue lahir di keluarga yang apa ya, bisa dibilang bokap nyokap gue pisah di saat gue umur 2 tahun. Mereka pisah. Pisah. Oke. Ya abis itu bokap gue nikah lagi di saat gue umur 4 tahun ya. Jadi gue di saat gue lebih melihat dunia gitu ya, gue lebih banyak berhubungan sama nyokap sambung gue. Oke. Gitu. Jadi memang pola didiknya di keluarga gue cukup mengajarkan sangat mandiri ya. Bisa dicerita, gue dulu kan tinggal bukan di Jakarta bro. Awal di Jakarta, terus gue pindah ke daerah Ciputat ya. Tepatnya itu di daerah Jombang lah gitu ya, di sana. Di tahun 80-an tuh di sana ibaratnya masih sepi banget lah. Ibaratnya kalau orang bilang tuh jin buang anak lah gitu ya. Iya. Nah jadi gue biasanya aktivitas itu karena gue SD-nya di daerah Majestic, gue tuh 3 SD tuh gue udah naik kereta. Oh wow. Nah 3 sendirian? SD naik sama abang gue. Oke. Ada sama abang gue kan cuma selisih 1 tahun ya sama gue. Oke. Jadi biasanya gue emang pola didiknya mandiri. Gue tuh kelas 3 SD udah naik kereta. Terus karena sekolah di Majestic tuh gitu ya. Dan kereta dulu kan beda sama sekarang ya. Kereta dulu itu gue kadang kalau misal waktunya tepat gue naik kereta batu bara. Yang dari Cilegon tuh kalau misalnya lo lihat ada kereta yang suka lewat, baknya itu warna biru. Nah yang buat batu bara tuh ke Cilegon. Nah gue naik itu biasanya. Kelas 3 SD. Ya. Mungkin gambarnya seperti itu ya. Dan abang lu juga 4 SD saat itu. Maksudnya 4 SD. Gak beda jauh banget. Jadi kayak 2 anak kecil yang umur 8 tahun, 7 tahun. Itu udah naik kereta. Berduaan aja. Dan tinggal sama nyokap nih ya? Tinggal sama bokap. Oh sama bokap? Gue sama bokap. Tinggal dari kecil sama bokap. Ya sampai ya saat ini gitu ya. Saat ini ya. Ya bokap gue meninggal tahun lalu. Iya. Nyokap sendiri jadinya pada saat seperti itu, ketika mereka pisah, nyokap udah nggak di Jakarta atau di? Nyokap masih di Jakarta. Nyokap masih di Jakarta. Ya beliau wanita karir. Ya beliau juga menyambung hidupnya kembali. Ya sebetulnya kalau bisa dibilang kondisi pendewasaan gua itu nggak lepas dari pengalaman. Itu kan kadang-kadang kita bisa ambil dari apa yang terjadi sama orang tua kita kan. Ya kadang mungkin kita terasa pahit, tapi justru itu sebetulnya pengalaman buat gue untuk bisa menghargai rumah tangga gue ke depannya kan gitu ya. Wow. Nah jadi banyak lah, gue nggak bisa cerita detail, tapi intinya banyak yang dilewati ya di saat perceraian itu terjadi sampai pada akhirnya ya alhamdulillah menyambung silaturahim itu melalui anak. Jadi memang anak itu kan kita di saat menjalin silaturahmi, saat kita dewasa ya kita yang menghubungkan kan hubungan antara keluarga, mungkin orang tua yang mungkin kurang hubungannya kurang baik, ya porsi anak lah yang bermain di situ sebetulnya. Berarti seberapa sering lu ketemu sama nyokap saat itu? Cukup sering ya, cukup sering. Kadang nyamperin gue ke sekolah pada saat gue SD. Begitu juga ya di saat gue sudah semakin dewasa ya bukan waktunya lagi nyokap nyamperin gue, udah pasti kan anak lah gue yang nyamperin ya, yang gue samperin orang tua, seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya Dini sendiri, how was your childhood? Iya sebenarnya kita sama-sama dari keluarga yang broken home. Oh. Ya bedanya kalau aku mama sama papa itu pisah, aku kelas 6 SD. Jadi udah ngerti lah, udah tahu permasalahannya apa, udah paham gitu. Cuma memang aku tipe dari kecil itu yang anak manja banget. Ya, tapi karena berjalannya waktu, karena perpisahan mama sama papa itu ya akhirnya bikin aku jadi yang bisa mandiri tadi gitu. Kalau misalnya memang gak ada kejadian itu mungkin aku yang masih jadi anak manja banget gitu kan. Tapi karena proses itu ya alhamdulillah ya bisa jadi mandiri. Dan awal-awal kita nikah pun aku lumayan keras ya. Karena kan anak pertama perempuan, terus biasa semuanya sendiri ya kan. Biasa jadi pemimpin di rumah karena paling tua beliau. Ya itu sempat yang
lumayan luar biasa sih untuk akhirnya merubah pola pikir, perubahan sikap dari yang zaman dulunya memang dari anak yang manja terus berubah jadi yang mandiri kayak gitu. Terus pas nikah juga pas udah benar-benar jadi perempuan mandiri terus harus berubah lagi gitu. Itu prosesnya lumayan. Berasa kan suaminya kan. Udah di atas kita harus di atas kita kan gak mau di bawah bro, harus sekuat tenaga bro. Tapi kalau untuk hubungan sama orang tua ya alhamdulillah ya intensitasnya mungkin kalau aku sama papa ya sering, karena kan biasanya kalau anak perempuan itu cenderung deket sama papa. Dan aku memang deket sama papa dan papa juga sering datang untuk ke rumah, komunikasi juga masih baik. Jadi kalau gitu Dini ketika orang tua berpisah justru stay-nya sama mama. Aku sama mama. Aku sama mama, papa sempet nikah lagi. Ibunya single. Iya, akhirnya tapi mama sampai sekarang memang enggak nikah. Tidak mau menikah gitu karena menurut mama enggak lah gitu. Enggak tahu ya kalau perempuan mungkin beda sama laki-laki ya. Gitu, adik cowok apa cewek? Dari satu mama cowok, dari yang berarti papa. ibu tiri itu kembar cowok juga dua-duanya. Oke. Ya. Wow. Oke, now I understand kayak kenapa lu mandiri banget gitu. Kayak in a way lu benar-benar ngejagain adik juga dan abis itu kayak punya tanggung jawab juga dan mungkin laki-laki atau yang figur ayahnya ini udah nggak ada, jadi akhirnya atau nggak di rumah lagi maksudnya, jadi akhirnya lu yang benar-benar kayak ya harus ngatur semuanya kali ya. Mama sempat jadi ini career woman gitu. Iya, mama memang kerja dulunya. Oke. Cuma pas setelah sebelum pisah sama papa sempat minta untuk berhenti, gitu kan. Akhirnya berhenti, ya udah ngurus di rumah, ngurus anak-anak segala macam kayak gitu. Tapi akhirnya lu masuk dunia industri entertainment ini di umur berapa ya guys? Kalian sendiri? Kalau aku di 15 tahun SMA kelas. Kalau gue 18. Ya. Lulus SMA. Oke. Jadi itu sebenarnya sebuah kebutuhan gak buat kalian sendiri saat itu? Kalau misalnya Dini kayaknya kayak lumayan sebuah kebutuhan sih karena lu jadi agak-agak harus ngurusin semuanya, Enggak, kalau aku sebenarnya bukan sebuah kebutuhan karena itu ibarat mungkin sebenarnya sama kayak Mas Dimas ya Mas, karena kita lebih terjebak gitu. Oke. Ya. Terjebak di dunia. Itu ceritanya panjang lagi tuh bro, gimana terjerumus dalam tanda kutip di dunia entertainment. Tapi memang itu ternyata jalan yang terbaik sebetulnya. Iya. Karena memang ya mungkin karena kondisinya kalau kita masih disupport sama papa segala sesuatunya, terus keluarga papa juga luar biasa sayang banget sama mama gitu, jadi memang selalu disupport gitu kan, jadi ya sebenarnya bukan sesuatu yang memang mengharuskan aku bekerja saat itu gitu. Itu pun juga terjadi kayak pro kontra ya antara papa sama mama gitu. Mama tuh mama support, ngebolehin. Kalau papa sekolah. Ya. Papa tuh tipe yang kamu harus sekolah gitu kan. Ya udah, tapi ya udah akhirnya dikasih penjelasan apa segala macam pengertian. Ya udah asalkan sekolahnya harus selesai gitu, dan alhamdulillah sekolahnya selesai gitu kan. Jadi luar biasa loh, dia syuting pulang pagi bisa habis itu kuliah. Iya. Gue ngeliatnya aduh capek, gue yang capek ngeliatnya. Kamu syuting apa dia? Ini anak bener baru selesai syuting jam 5 pagi terus jam 7 harus udah masuk kuliah. Harus kayaknya memang komitmen aku kan untuk memang udah maunya membuktikan gitu kan. Aku bisa syuting, aku bisa sekolah juga gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang bilang nggak bisa apa segala macam, enggak, itu bisa. Gila. Asal kita bisa manajemen waktunya harus benar-benar jelas, terkonsep segala macam. Dan belajarnya psikologi juga lagi ya. Iya. Lulusan psikologi gitu. Jadi kayak nggak main-main gitu, bukan kaleng-kaleng. Oke, tapi gue looking back ya. Kalau misalnya kita lihat lagi ke belakang gitu ya, ketika kalian tumbuh, lu masih umur 2 tahun dan habis itu bokap nyokap berpisah, dan Dini sendiri 6 SD bokap nyokap berpisah. Looking back, apa yang terjadi di masa kecil tersebut gitu, yang kayaknya kalau misalnya nih mereka masih bersatu, I think gue mungkin tumbuh dengan pemikiran atau perspektif seperti apa kayak gitu misalnya. Ada gak pernah kepikiran seperti itu gak? Di saat gue kecil iya. Mungkin gue suka iri melihat teman-teman gue yang
happy family ya, tumbuh selalu bersama dengan kedua orang tuanya, harmonis. Dan di saat itu gue bukan di porsi seperti itu, justru yang diajarkan kemandirian karena kondisi. Ya, karena kondisi. Jadi memang harus. Tapi berjalannya waktu pastinya kita, ya kalau anak kecil kan nggak ngeliat hikmah bro, ya kan pasti kan aduh kok gini banget segala macam. Tapi kalau sekarang gue tuh bersyukur gitu. Kalau dibilang sih cukup berat ya masa kecil gue ya, masa kecil gue cukup berat. Terus ya bukan hanya masalah kondisi keluarga, tapi memang hal-hal yang berhubungan dengan ya apa ya bisa dibilang sisi macam-macam ya sayang ya. Dari sisi ekonomi juga kan pada saat itu bokap juga posisinya lagi down drop banget. Nah jadi memang menyambung dari dunia entertainment ya, jujur gue dari kecil nggak ada cita-cita gue tau nggak lo jadi apa? Pilot pesawat tempur, jangan jadi tentara bro. Serius. Wow. Gua dari keluarga emang kecil. udah ada nggak ada, tapi gue memang karena pola didik gue di kecil agak keras gitu ya. Jadi gue memang dari kecil diajarkan banget kedisiplinan bro, gitu, disiplin dengan kondisi. Bokap gitu kerja ya. apa emangnya dulu? Businessman biasa. Gak ada hubungan sama tentara? Nggak ada. Jadi karena memang itu gue pengen banget jadi tentara. Salah satu film yang menginspirasi gue itu Top Gun. Oh iya. Zaman dulu kan. Nah itu film itu bisa menginspirasi, itu benar tuh. Itu film menginspirasi gue itu. Nah, jadi memang dari kecil gue suka banget military figure kayak gitu kan. Iya. Tapi akhirnya bener sih, sekarang lu kayak Tom Cruise-nya Indonesia soalnya. Mic-nya bisa agak digeser gak biar muka gue lebih kelihatan? Iya, oke. Yuk, bukan yuk. Bangun banget mimpi. Terus ya nyambung di dunia entertainment, gue pas masuk juga gue ngerasa aduh gue ini apa sih ya, lu bayangin lah lingkungan gue zaman dulu terus ke dunia entertainment di zaman kita pada saat itu kan bukan gue banget gitu ya kayaknya ya. Nah terus gue pada saat itu kan menang sebuah pemilihan majalah remaja, itu pun gue masuk ke situ bukan karena gue daftar. Gue lagi nongkrong di sebuah restoran gitu ya, karena lagi nganterin someone pada saat itu pulang. Terus karena dia cabut dari sekolahnya, gue nongkrong di situ, tiba-tiba ada orang yang nyamperin gue, Mas mau nggak ikut iklan? Iklan apa nih? Enggak, udah nggak apa-apa, ikut iklan. Ini nomor telepon saya. Intinya awalnya dari situ. Tiba-tiba dia daftarin gue aja ke pemilihan remaja. Oh si orang ini. Gue ditelepon lagi, Mas katanya kamu mau iklan nih, kamu saya udah dapat, kamu datang ya. Gue datang lah tiba-tiba ke kantor remaja. Nah ini tempat apaan? Gue bilang, Mas tanda tangan nih, ada pemilihan ini remaja ini apa top guest gitu kan. Gue udah di situ. Aneka kan? Aneka. Nah, Aneka. Gue tiba-tiba gue tanda tangan, ya itu. Di situ mungkin salah satu yang bikin gue terkejut panjang hidup gue yang gue alamin ya. Di situ bro, nggak punya ekspektasi apapun, tiba-tiba lo menang bro. Jadi juara satunya. Juara satunya, dan orang dengan segala macam persiapan, jas nggak punya, dipinjemin celana kebesaran, gombrong segala macam. Jadi lo kalau lihat foto gue juara itu tuh jas gue segini nih. Gitu. Dan itu menang. Nutupin jari. Iya, dan gue harapan pada saat itu gak menang. Orang gue cenges-cengesan. Dimas, gue bilang. Itulah, itu salah satu yang. Nah, jadi abis dari situ juga ya proses sampai akhirnya gue merasa ini jalan gue. Dan ini menjadi sebuah waktu gue untuk bisa mensupport keluarga gue ya melalui wasilah ini. Bentar. Gue kecepatan. Go with my pace. Pace lu udah pace maraton. Udah kencang. Iya, lu soalnya targetnya tadi banyak. Lu nanya masa kecil padahal. Iya, masa kecil sekarang lu udah di kilometer 30 bro. Kita mundur lagi. Mundur lagi gak apa-apa. Masa kecil. Soalnya kalau masa kecil, kadang-kadang masa kecil gue gini sih bro ya. Ini mungkin pertama kalinya kalau memang bisa kita sharing ya di sini. Tapi mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Tapi by the way kita nggak pernah ngobrol masa kecil karena nggak ada yang tahu bro. Jujur. Oh wow. Nggak ada yang tahu masalah ini. Lingkungan gue sendiri, sahabat gue juga nggak tahu. Karena ini hal yang mungkin gue sangat menghindari pandangan orang yang pada akhirnya dalam tanda kutip, wah ini aib keluarga, bener gak gitu ya? Tapi kalau gue di sini makanya cara penyampaian mungkin ini menjadi sebuah hikmah membuat gue jadi seperti ini, nggak lepas dari masa lalu gue, gitu katanya. Justru ya masa lalu kalau misalnya lihat itu sangat cukup menyedihkan, cukup berat ya, yang dulu masih kecil
gue merasa kok gue harus ngejalanin ini ya gitu ya. Jadi mama selalu bilang sama aku dari kecil, sejahat-jahatnya papa kalian, sekalipun dia adalah seorang pembunuh, dia itu adalah papa kamu gitu. Jadi ya harus tetap dihargai, harus tetap dihormati. Kan kita darah dagingnya, karena mama gak mau apa yang mama alami, kamu juga ngalamin. Tapi kalau memang kita lagi emosi, biasanya kalau belum bisa terselesaikan, gue yang keluar dari rumah. Kita perempuan yang lebih emosi pasti lebih gampang ngomong pisah.